menyikapi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Ini ayat sudah saya sampaikan di pertemuan kita minggu lalu. Yang mananya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman wa'mur ahlaka bis-salah. Perintahkan ahlaka, ya, ahlun di sini kalau di dalam keluarga. Tapi kalau dalam bahasa ahlun di situ biasanya istri, ahli saya. Tapi dalam Al-Quran ahlun bermakna keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Artinya selamatkan diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka, perintahkan keluarga kamu. Keluarga berarti istri, anak sampai cucu sampai berikutnya. Bis-salati, agar mereka dapat melaksanakan salat. Wastabir 'alaiha, dan terus digeluti gitu. Wastabir 'alaiha, terus istiqamah. Jangan sekali saja, harus sabar dalam arti di situ istiqomah, digeluti, dijalankan. Jangan sesekali saja. Ya. Satu kali melaksanakan, setahun libur, jangan. Ya. Jadi istiqomah. Wastabir 'alaiha la nas'aluk rizqa. Kami tidak meminta balasan berupa rizki kepada kalian. Nahnu narzukuk, kami yang akan mencukupi kalian. Ini sudah dibahas di minggu lalu. Artinya apa? Kata Ibn Athaillah, gum bi khidmatina wa nahnu nagum laka bi gismatina. Jadi seakan Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian. Tunaikanlah kewajiban kamu untuk saya, nanti ya saya akan menunaikan kewajiban saya untuk kamu. Jadi kita dituntut untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah, yaitu apa? Salat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, jika ikam melaksanakan salat, maka ya kewajiban saya akan saya tunaikan. Apa itu? Ya, yaitu memberikan rezeki, memberikan kecukupan di dalam hidup kamu di dunia. Wa huma syai'ani syai'un daminahullahu lak fala tattahimhu. Yaitu ada dua hal yang perlu digarisbawahi di sini. Yang pertama, syai'un daminahullah. Ya, satu hal yang sudah menjadi tanggungannya Allah. Ya. Kalau sudah menjadi tanggungannya Allah, tatanan ini jangan dirubah. Gitu. Jangan diotak-atik. Jangan diterjang, ya. Jangan diterobos, sudah ikuti saja. Fala tattahimhu. Apa itu? Bab rizki. Ya, jadi bab rizki ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sesekali kita merasa bingung gitu. Ya, jangan merubah tatanan sampai kita maaf ya, mencari rezeki itu meninggalkan kewajiban kita untuk Allah. Nah ini yang membuat Allah murka, membuat Allah marah gitu. Kenapa kok bikin apa namanya bikin cara baru, padahal ini sudah saya bikin, ya ininya set plannya sudah saya bikin, begini caranya, ya kamu sudah tunaikan kewajiban kamu, itu tugas pokok kamu. Masalah rezeki itu nanti saya ngatur gitu. Yang penting ikhtiar, selebihnya itu saya nanti, bagian saya itu tugas saya. Saya itu nggak mungkin, bahasa kita itu nggak mungkin saya itu menciptakan kamu ya ditelantarkan, itu nggak mungkin. Yang membuat kamu telantar itu bukan karena saya, tapi karena kamu sendiri, ulah kamu. Kenapa kamu rubah-rubah nih ketentuan saya, peraturan saya kamu rubah-rubah gitu. Coba jangan dirubah, jangan dilawan, jangan diterjang. Ya, ikuti saja. Ya, ketika kamu mengikuti aturan saya,
yang sudah ditetapkan ini, kamu akan senang. Karena apa? Karena di situ sudah aku menjamin kehidupan kamu. Gak mungkinlah saya menciptakan kamu, ya, kemudian hidupkan kamu, kemudian saya menelantarkan kamu, kan gak mungkin. Ya, pasti saya akan jamin kamu. Hidup kamu itu sampai berapa tahun itu saya akan siapkan itu untuk pendukung hidup kamu itu sampai titik terakhir. Asalkan kamu jangan merubah tatanan saya. Gitu. Jangan melawan. Ikuti saja peraturan ini. Nah, yang membuat susah pada diri kamu itu ya sebenarnya kamu sendiri, itu bahasanya. Ya. Kamu sendiri, jangan. Wa syai'un talabahu minka fala tuhmilhu. Dan sesuatu yang dituntut, talabahu minka, Allah menuntut dari kamu, fala tuhmilhu, jangan disia-siakan, jangan diabaikan. Nah, ini terkadang dibalik. Nah, ini kan berarti kan kita merubah set plan. Ya, dibalik. Ya, jadi kita seakan ya mengejar rezeki dan bahkan sampai meninggalkan kewajiban kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi pantaslah istilah bahasa itu menyatakan Allah secara begini. Ya, masih untung. Ya, masih untung ya kamu itu bisa makan, bisa berjalan, bisa hidup aktif seperti biasa. Kalau enggak bah sudah begitu aja. Masih untung kamu enggak sholat. Ya, waktu sholat kamu enggak sholat, waktu puasa kamu enggak puasa. Ya, waktu haji kamu punya duit enggak haji, ada kesempatan tidak dilakukan, kesempatan tidak dimanfaatkan itu. Ya, waktu zakat kamu ada uang yang seharusnya kamu sisihkan, kamu tidak sisihkan. Ya, artinya kan kamu nggak menghormati saya, ya, nggak mengikuti jalur saya. Jadi masih untung kamu ini saya kasihi, itu masih untung. Kalau enggak saya tempeleng kamu ini. Nah itu bahasanya itu nah kayak itu. Kalau enggak saya tampar kamu ini. Nah, itu. Mungkin sifat kita begitu tuh. Ya kan, sifat kita dengan anak buah, dengan karyawan, mungkin dengan bawahan seperti itu. Masih untung kamu ya. Ya, istilahnya itu kamu nggak kerja, nggak apa, ya saya masih kasih duit tuh, masih kasih sembako, kasih fasilitas, masih untung kamu. Kalau enggak, selesai kamu itu. Nah itu bahasanya gitu tuh. Ya, jadi jalankan aja sudah ibadah itu, jangan ditinggalkan begitu bahasanya. Ya, di saat kamu jalankan ibadah itu, masalah rezeki aku jamin. Tidak cukuplah kamu ini aku berikan contoh, kata Allah nih. Ya, nggak usah banyak ngambil contoh, satu saja. Ada lagu cicak-cicak di dinding. Itu kan karangan kamu sendiri katanya. Ini bahasanya dialih bahasakan dengan bahasa kita. Saya terjemahkan ya, nah, biar paham. Kamu kan yang mengarang lagu itu. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, langsung ditangkap. Kup. Nah, selesai. Iya kan? Dia itu di dinding. Memang mainannya dinding dia. Si cicak itu mainannya di dinding. Merayap pelan. Kadang kalau ada lampu di situ dia pelan. Ada terang-terang saya. Sembunyi di balik-balik AC, di balik TV nanti saya. Nanti dia mencongol berdiaman. Ya. Kemudian datanglah seekor nyamuk, ya langsung ditangkap. Ya. Ujar Allah nih, bahasa Allah nih. Yang mendatangkan nyamuk ke hadapan cicak itu siapa? Nah, ya kan? Yang mendatangkan nyamuk itu tiba-tiba datang nyamuk, tuk, gitu. Ya kan? Ditangkap, udah tahu nih. Nyamuk bakalan ditangkap sama cicak ini. Dia datang, kan berarti siapa? Di situ kan Allah berperan. Ya, Allah berperan tuh. Memang tugasnya si cicak begitu, cara cari makannya. Dan tugas Allah caranya menunaikan kewajibannya untuk memberi dia makan begitu, mendatangkan ya binatang-binatang yang sesuai dengan dia. Ya, mungkin kan bukan nyamuk yang datang. Apa ya, burung yang datang nggak dimakan, bakalan dimakan. Ya, burung yang datang sekalipun di depan mukanya tuh malah kabur cicaknya. Wah, ini bukan lawan kata cicak ini. Nggak muat di mulut saya ini. Ya kan? Allah datangkan
Ya binatang-binatang kecil, serangga apa itu didekatkan tuh. Siapa yang mendekatkan bahasa kitanya itu dengan si cicak tadi itu sampai ke mulutnya itu, ya, sampai bisa menangkap gitu. Subhanallah, pindah lagi begitu tuh. Nah ini bahasa tauhidnya kan wah luar biasa bandar ini. Ini aturan Allah tuh. Ya, si cicaknya memang ada ikhtiar di situ. Apa ikhtiarnya? Kata Allah, ikam jangan berdiam terus di balik TV, bengol. Keluar. Aku datangkan kena seekor apa itu serangga, nyamuk. Nanti ikam tangkap. Kan gitu. Ikam tangkap kena. Baik ya Allah, keluar dia. Saya ke sana. Nah, berdiam dia sudah. Ini ikhtiar dia sudah ikhtiar. Berdiam aja dia. Tinggal bahasa si cicak nih, silakan kayak. Nah, bahasa cicaknya ini, ya Allah, aku sudah berjalan nih, aku sudah keluar nih, ya, aku sudah ikhtiar nih. Ini tawakal ngarannya nih, ya, tawakal. Nah, nanti di situ ada peranannya Allah Subhanahu Wa Taala. Peranannya kita sudah nih. Dalam aturan itu kan kita, yang penting kamu ikhtiar gitu. Selebihnya jangan macam-macam dah. Ya, penting kamu ikhtiar aja. Nanti aku yang bagian ngatur begitu. Aku yang bagian ngatur. Terus sudah dia. Ya Allah, aku sudah keluar nih dari wadahku nih. Terus berjalan ikam, jalan. Nah, ke muka lagi. Nah, sudah berdiam di situ. Bahasanya itu. Berdiam di situ ikam. Karena aku datangkan ya seekor nyamuk. Hendak berapa ikam? Hendak 1-2 ekor cukup? Ya 5 lah ya Allah. Sudah. Aku kirim 5 nanti. Ya, tapi jangan nyamuk semuanya lah aja. Ya, sama serangga ada apa-apa kala? Ada apa ya Allah, yang penting masuklah ke parut. Ini didatangkanlah, ada nyamuk, ada serangga. Ya, ada yang lainnya itu. Datang. Nih, udah dia berdiam gini datang. Ya, tangkapnya sama dia. Satu. Kini aku datangkan lagi. Ada nggak tomat? Kunyah dulu yang ada itu, jangan serakah ya kamu. Kunyah dulu, kan gitu. Ya dikunyah dulu, sudah datang lagi. Sampai kenyang, balik pulang ke tempat aslinya dia berdiam. Sudah habis kena keluar lagi, kayak itu. Gawiannya cicak tuh, masya Allah. Padahal cicak ini salah satu binatang yang sunnah untuk dibunuh. Ya, yang sunnah untuk dibunuh cicak itu. Tapi bagaimana caranya di sini Allah mengatur rezeki ya yang diberikan kepada si cicak tadi itu. Dipadukan antara hakikat dengan syariat. Disitulah namanya tawakal tadi itu. Jadi tawakal itu jangan berdiaman di rumah. Tawakal aja aku ini, pokoknya musim corona ini kita banyak tawakal aja, berdiaman di rumah aja mah. Ya, kalau usah begawe, kalau usah ini, kalau usah silakan mati seminggu tuh. Kalau usah makan, kalau usah begawe, kalau usah bercacarian. Nah, jadi ada di situ syariatnya berjalan, kemudian hakikatnya nanti Allah berikan. Begitu. Jadi adanya muncul hakikat ini dikarenakan ada syariat. Ya. Syariat ini pasti dibaliknya ada hakikat kan gitu. Tidak mungkin ya ada syariat nggak ada hakikat, pasti ada hakikatnya. Kita sembahyang ini kan cuma dohirnya, hakikatnya, substansinya kita kada tahu. Hakikatnya sembahyang yang kita lakukan ini kan kita kada tahu kadang tahunya kan itu. Ya kecuali mungkin orang-orang yang diberikan wawasan yang lebih daripada kita. Ya yang dapat mengetahui itu pilihan-pilihan saja. Ya secara umumnya ya kita nih jalankan kewajiban aja, pokoknya karenamu aja ya Allah, terserah pian aja. Hendak dijadikan apakah sembahyangku, yang penting inilah tugasku. Nah itu. Inilah cara berpasrah dirinya aku ke hadiratmu ya Allah. Cara tawakalnya aku ini kepadamu yang engkau ajarkan kepada kami. Begitu. Selebihnya aku serahkan kepadamu ya Allah. Gitu. Aku kadang minta macam-macam ya Allah bab rezeki. Ya cuman sedikit aja, paling cukup aja lah, cukup yang penting itu aja. Kalau kita minta rumah sebuting, karena udah diberi sebuting hendak 2 buting, iya kala otos sebuting aja ya Allah, dustai kamjer
Pasti tuh kalau sudah aku bari sebuting kena ikam minta lagi. Nah, datang ikam minta karimun, ada kekawalan ikam bawa apansa, ada kapansa pulang. Kena sudah diberi apansa, kena ada kekawalan ikam bawa apa lagi itu? Bawa expander. Kai. Wah. Ya Allah jar. Kai aja bawa expander, masa aku nih apansa buruk nih. Nah, ya enggak lah. Masa aku nih masih gagah kayak ini kalah sama kai jarnya kan. Nah, hendak pulang kena expander. Karena sudah diberi expander, datang Haji Hasannya karena, nah bawa Pajero Sport, ya Allah, Haji Hasan Pajero Sport otonya gonta-ganti terus. Aku nih expander terus beri ini lawas sudah gantilah. Nah, hendak terus, makanya jangan minta sebuting, dua buting jangan. Kan pasti kita minta lagi. Jadi minta cukup aja ya Allah. Cukup aja gitu, cukup dan berkah. Itu ya kalau kayak cukup dan berkah. Hendak mengolah rumah 4 cukup dan berkah. Ya kalau, nah itu yang penting cukup, minta cukup dan berkah itu aja. Hendak mengolah rumah di Martapura cukup uangnya tuh. Hendak mengolah rumah di Balikpapan cukup. Nah itu aja tuh. Jadi kalau minta lagi tuh cukup terus. Ya kalau hendak mengolah rumah di mana nih biasa Kebontang sebuting lagi di situ cukup kena. Nah hendak tulak haji cukup, hendak bebini cukup. Tadi cukup terus. Kalau hendak nambahi bini wallahu alam dah. Jadi minta cukup dan berkah. Ya cukup dan berkah. Kadang kalau minta kaya ada masa kurangnya itu. Ya kan? Kita sudah minta kaya, ada masa kurang ya Allah. Nah, jadinya kurang bersyukur pulang. Ya kan? Kurang bersyukur. Tapi kalau sudah cukup nih, cukup. Alhamdulillah nih hendak ini cukup, hendak ini cukup. Jadi cukup terus tuh. Hendak nukar ini duitnya cukup berkah. Berkah itu berarti ada lebihnya di situ. Alhamdulillah dengar aja. Kita sedekah nukar atau lagi nih, masih ada lebihnya nih. Nah, itu. Ya, itu namanya cukup berkah. Alhamdulillah dengan pagi ini nang apa kawan nukar nasi kuning kita aja masih ada lebihnya lagi jadi yang penting ada lebihnya itu ngarannya berkah karena berkah itu ziyadatul khair itu ngarannya berkah ada lebihnya itu ngarannya berkah mana-mana ada lebihnya ya yang baik itu ngarannya berkah. Kalau kita minta kaya wah ini yang kaya nih banyak juga yang tergugur jadi miskin lagi ya kan. Nah itu jadi ada masanya. Tapi kalau cukup insya Allah hendak ini cukup, hendak ini cukup, hendak ini cukup, waduh kada terhitung ngotoleh cukup topang tadi je aku nih ilmunya sebuting aja jar Habib cukup jarnya kan cukup dan barokah itu aja cukup pokoknya beri bini seikung cukup beri 2 cukup 3 cukup 4 cukup 5 kada. Ini menyalahi aturan ini. Dan berkah. La ilaha illallah itu berkah ini. Itu bahasanya seperti itu. Ya, bahasanya seperti itu. Antara perpaduan syariat dengan hakikat. Jadi kalau kita hendak mengetahui tentang hakikat, maka telusurilah hakikat itu dengan syariat. Nah sekarang logikanya bisakah seseorang itu sampai kepada Allah ya tanpa berjalan? Ya bahasa kitanya itu nah bisakah kita ini sampai ke lambung tapi kada berjalan? Kada juga dijalanakan. Artinya kalau dijalanakan kan beroda, beoto, besapidah motor. Ya itu dijalanakan dengan sapidah motor. Ya kalau berjalan ya berjalan batis ya kalau sampai ke sana kita kada berjalan kada besapidah motor kada boto juga kita berdiaman di sini aku sudah sampai aja ke mana ke Lambung Hanyar aja loh kayak apa ini pada sampai ini batang tubuhnya masih ada di sini kayak apa ini kada masuk di logika. Nah itu jadi harus ada pendukung di situ yang sekiranya ketika menyatakan aku telah sampai di sini di Pelita ini Parak Masjid Agung Pelita di mana di situ kayak di higanya tuh nah ada nasi kuning orang berjualan
Aku lawan Haji Hasan di sini lagi memborong nah. Aduh, ya kawan. Wah, pian tadi di situ di Masjid As-Salam sudah di Pelita Pulang, ijar aku kan boto. Nah, itu akunnya otonya expander. Ikam ini berjalan batis kalau kau mau bati aku. Artinya di sini menunjukkan akun sudah sampai, syariatnya kan begitu, menyatakan hakikatnya sampai di sana itu karena ada pendukung. Apa pendukungnya? Oh, ada expander, ada sapidah motor, ada sapidah goes. Ya, nah itu yang pendukung itulah yang mengantarkan goyah. Ya, puncak daripada perjalanan tadi itu. Nah, jadi masuk di akal. Oh ya, percaya aku. Oh ya, percaya aku. Siapa yang berdahulu? Nyata expander berdahulu daripada bersapidah. Nah, itu kan. Jadi tergantung orang berjalan kepada Allah ini kan. Ada yang begemet, ada yang laju kan gitu. Tergantung kendaraannya tuh, Bang. Artinya tergantung imannya, tergantung keyakinannya. Nah, disitulah pendukung-pendukungnya. Nah, di sini kita kalaunya seseorang itu ya selalu menuangkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat dia menuangkan kewajibannya kepada Allah dengan maksimal, inya bapada aku sudah sampai, kita percaya. Ya, percaya. Kenapa? Wah, itu tidak diragukan lagi. Sembahyang wajibnya kada tertinggal. Sunnahnya malam hari, luar biasa aja. Malam itu sudah dijadikan siang. Amun kita nih boleh dikategorikan malam dijadikan siang, tapi siang dijadikan malam, artinya guring seharian. Ya kalau malamnya begadang, siang guring. Ya, ini kada. Malam dijadikan siang, siang tetap siang, artinya beraktivitas, duha dan sebagainya. Pantas saja sidin sudah sampai kepada Allah itu ya sesuai dengan gawian sidin. Nah, itu solawatnya aja berapa puluh ribu kali. Dikirnya berapa puluh ribu kali, baca Al-Qur'annya sehari itu berapa juz? Coba kita kada sanggup, belum sampai lagi ke sana. Makanya sidin bepadah itu sampai kepada Tuhannya itu ya kita percaya karena sesuai dengan pendukung yang dijalankan. Ya itu. Ini kada sembahyang kada berapa, ya bepadah sampai kepada Allah. Nah, inilah di sini main logika kita. Ya kan? Kayak apa nih orang yang bisa sampai kepada Tuhan ini? Ya kan, nilai tawakalnya nggak ada, ya kan, nilai takwanya nggak ada. Nah, kayak apa bisa sampai ini kepada Allah? Ya, nilai syariatnya tidak ada. Nah, kada kawa. Artinya, wah ini orang ngaco ini. Ya ini kena korban corona ini. Kena korban corona. Kada sembahyang, ya, kada ada aktivitas ritual ibadah kepada Allah yang dijalankannya bepadah sampai kepada Allah itu dari mana? Nah, ini kalau tidak berarti ada sesuatu itu pada dirinya, masalah, error. Nah, itu. Jadi harus ada penunjangnya. Hanya kita percaya, ya kan? Orang tuh masya Allah wali aja. Wali dilihat wali, karena wali ini kan ada macam-macam. Ya, wali ini inti gawian utamanya adalah ibadah. Ya. Kemudian ada juga yang kebiasaan wali itu banyak, K7 bahkan ada juga, K7 bebini ada juga. Oh ya, bisa jadi wali nih, K7 bebini bisa jadi wali. Ya kan? Tapi ini kan ada tujuan tertentu di situ, bukan karena nafsu kan. Nah, kita nih ya karena hawa nafsu, makanya kada jadi tarus. Kada jadi handaknya aja. Nah, itu masih belum wani lagi kan. Nah, ini kan memang sudah aturannya seperti itu. Ada yang K7 bebini, oh tujuannya seperti ini. Ya kan? Oh ada yang K7 makan, oh tujuannya seperti ini. Ada yang K7 berkholwat, oh tujuannya seperti ini. Macam-macam warnanya. Alhasil nilai utamanya dia bisa sampai ke sana itu adalah ibadah kan gitu. Baru nanti Allah berikan wilayah kedudukan kepada mereka. Nah, itu wali min auliyaillah. Jadi mereka ada ciri khasnya masing-masing. Ya, ada yang K7 sugih,
ada yang ketujuh miskin, padahal sudah dicukupi sama Allah, cuman kada mau menampakkan kesugihannya. Artinya kami cukup, nah, kainnya aja ya Allah gitu. Padahal mereka sugih, kalau handap gitu kan, karena ditundukkan kepada mereka semuanya. Itu wali min auliyaillah. Karena di mana level ibadahnya mereka kepada Allah sudah luar biasa, maka Allah cukupi dari semua yang menjadi kewajiban bagi Allah terhadap mereka hambanya yang memang bujur-bujur parak dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa sampai kepada Allah. Gitu. Ini kita sembahyang kada, ya kan? Sembahyang kada, artinya kada pati banyak juga, ibadahnya kada pati banyak juga, ya makannya yang laju. Wah, bepadah wali. Nah ini bisa-bisa bukan wali jadi wala ya. Jadi ada sisi nilai yang lain yang bisa mengungguli daripada ibadahnya dia. Baru kebiasaannya. Ujar Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam peribahasanya seperti itu. Ya, wa syai'un talabahum minka fala tuhmilhu, sesuatu yang dituntut oleh Allah kepada kamu, maka jangan sesekali kamu itu menyia-nyiakan begitu, karena itu tuntutan dari Allah. Ya, tuntutan dari Allah supaya bisa berjalan lancar antara syariat dengan hakikat begitu. Antara syariat dengan hakikat. Kamu kan menginginkan hakikat nih. Di balik daripada ibadah kamu ini, kamu menginginkan hakikat. Ya, maka harus kamu jalankan ini syariatnya. Di mana kamu jalankan syariat itu tugas kamu tunaikan kepada saya, maka hakikatnya tugas saya yang akan saya sampaikan kepada Anda. Begitu. Jangan kamu sia-siakan itu. Faman ishtaghala bima dumina lahu amma tuliba minhu faqad aduma jahlu. Ya. Kata Ibn Athaillah, faman ishtaghala, barang siapa orang itu sibuk benar, bima dumina lahu, tapi sibuknya itu dengan sesuatu yang sudah menjadi tanggungan Allah. Ya. Ini salah. Sibuk dengan sesuatu yang sudah menjadi tanggungan Allah, artinya kada sibuk pun tetap dapat, ya, tetap diberi. Ini menyibukkan diri untuk itu yang sudah pasti, yang sudah jelas. Pastilah manusia itu diberikan rezeki oleh Allah, kada mungkin kada diberi. Ya, begitu lahir, belum lahir kita saja itu sudah ada nominalnya, begitu lahir. Ya, belum lahir saja 4 bulan masih di kandungan ibu kita, mama kita, atau di rahim mama kita, itu nominalnya sudah ada. Kai lambung. Ya, ini rezeki pian ini sekian, usianya sekian. Nah, apa sudah ditetapkan. Makanya kawan ukar expander. Ada lebihnya di situ. Ya, masih kawa itu. Nah, belum habis rezekinya karena masih kawa hadir ke sini. Belum bisa meninggal kalau masih ada rezekinya Allah yang harus disampaikan kepada kai itu, belum bisa meninggal. Kalau sudah habis, seumpamanya jatahnya 10 miliar. Sisa 100 juta lagi nih. 100 juta ini cukup sagan berapa hari nih? Sagan seminggu semuanya sudah, atau sagan sebulan. Habis 100 jutanya sudah. Maaflah kai lah. Jatapian habis kayak kena ulun utus perintah ulun menghampiri pian. Ya, waktunya pian berpindah alam. Karena untuk alam nyata pian sudah habis masanya. Jatah sudah habis kan itu kan, saya dipindah pulang ke alam yang lainnya kan gitu. Kan datang malaikat Israel kan gitu. Ya, memindah. Nah. Maaflah, malaikat Israel, maaflah. Pian ini sudah batas akhir dah sudah. Ya, jadi batas akhir di dunia, batas mula di alam barzakh. Sana dipindah. Ya, dimutasi gawian aja kan ada istilah dipindah ya kan? Sini sudah habis masa igam. Aku pindah ke mana? Ke Melak sana. Ya kan guru. Gawian aja ini sudah ada, perpindahan itu sudah ada. Ini kita ini dipindah juga. Jangan takut makanya. Cuman pindah alam saja.
pindah alam, jangan ditakuti. Memang orang kadang sesuatu yang sudah merasa nikmat timbul ada khawatir. Ya, di sini sudah nyaman, parak dengan keluarga, parak dengan ini. Aduh, anu jadi terpaksa pian dimutasi kemana? Ke Melak sana. Aduh, ke Melak pulang. Aduh, padahal belum tentu di sana tidak lebih nikmat daripada di sini, kan begitu. Tergantung kitanya. Kalau kita bisa membawa diri semasa di sini, baik dengan kekawalan, baik dengan tetangga, baik dengan lingkungan, baik dengan keluarga, pian hendak diandak di mana gin, pian pasti akan merasakan nyaman. Pasti itu. Pian selalu berbuat baik dengan lingkungan, dengan tetangga, dengan orang-orang di sekitar pian. Pian diandak di Melak di sana di Tanah Hulu, tetap pian akan terhormat, pian akan merasakan nyaman di sana. Karena pian sudah biasa membawa diri. Jadi di sana pun tetap akan dihormati orang karena pian mempunyai sifat-sifat baik tadi itu. Nah, ini contoh. Kalau pian di dunianya baik ini, kadang maulah masalah dengan siapapun, pian dipindah, dimutasi ke alam barzah sana. Bahasa kita mutasi, ya kalau pindah itu mutasi lah. Nah, dimutasi kemana? Sana, di alam barzah. Di alam barzah ternyata bisa jadi lebih baik daripada di sini. Bah, ternyaman di sini aja. Nah, Pak, ya artinya kita di sini santai aja. Ya, beri diaman aja. Pekumpulan lawan kekawalan. Nah, kawanku bahari ini, nah, ada. Berdapatan. Kayak apa? Pian semalam di sini udah lawas galak, lawas nyaman galak, nyaman aja, nyaman. Wah, berdapat kekawalan di sana, nyaman. Bah, kalau tahu nyaman kayak ini, jar aku nih, mungkin berdahulu bisa ke sini nih, jar. Aduh, ini pendatang hanyar, ya, pendatang hanyar. Tapi sudah merasa nyaman. Kenapa? Biasa kita berbuat baik dengan orang, membawa diri kita dengan baik. Ya. Tidak pernah mengganggu orang dan sebagainya. Akhirnya dimutasi ke sana, di sana pun akan disambut dengan orang dengan baik. Sehingga kita merasa betah di sana. Ya kalau di sini mengolah masalah, sama orang di sini biasa, wah ini anu jadi korupsi terus di sini, dimutasi ke sana, lawan kekawalan kada baik. Ya kalau lawan tetangga kada baik juga. Hai, masalah terus orang gitu. Diandak dimanapun pasti kisahnya tuh masalah tuh, Bang. Di sana anu si bulan bermasalah. Si bulan bermasalah. Nah itu contoh seperti itu. Kalau kita di dunia mengolah masalah terus, karena di barzah itu masalah. Makanya di barzah itu cerminan daripada hidup kita di dunia. Kan dipadakan di situ raudhah min riyadil jannah atau hufrah min hufarin nar. Ya, rumah pun ada baiti jannati, ada baiti nari, kan begitu. Rumahku sorgaku, rumahku nerakaku. Kalau kita bekelahian terus di rumah kita, ya kayak apa kita hendak memadahkan rumah kita tuh sorga kok bekelahi terus. Kita datang sudah celengi lawan bini. Kalau kalian dicelengi, kita mencelengi. Kayak apa itu? Nah, kan ada komen suap-suapan itu ya kan? Nah, apa aja parak-parak? Nah, berceleng-celengan lawan laki bini kayak apa itu? Itu dah kayak apa baiti jannati, ya kan? Tapi kalau kita kawa membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, nikah itu terdiri daripada nunnya itu adalah nikmat. Makan aja nikmat. Allah berikan dua kenikmatan di situ. Apa nikmatnya? Nikmat mawaddah, nikmat rahmah. Kalau mawaddah itu identik dengan biologis. Ya, kalau rahmah itu nikmat secara sebatangan tuh, Pang. Ya, kayak ini sudah kada biologis lagi dah sudah. Ya, kalau artinya kalau melihat Nini aja sudah Bung Bandar. Ya, melihat Nini aja sudah heboh Bandar ya kan. Aduh aja rakone kegenangan seharian kada melihat piannya sehat aja kalau sehat. Cuman sebatas itu aja, sehat aja sehat. Ayo makanan nasi kuning cukup sebungkus berdua. Ya kalau ketupat kandangan semangkok berdua, ya, itu sudah nikmat. Nikmat nikah itu. Kita memandang, ini kapina beanom bese ini jarai. Oh kainnya ada aja, kain itu juga, kayaknya begagah kain ini jarai. Saling memandang kain ini nadarahum Allah memandang keduanya tadi itu dengan pandangan kasih sayang. Gimana nggak nikmat coba? Bujur. Anu nini jer lawas aku kada menjapai tangan pian. Apa?
Dijapai ya tangan sini nih tadi nih. Ada jar kali kita ingatan bahari kita semasa ini jar semasa pengantin hanyar. Iya kai ini jadi jawil-jawil kayaknya. Kai ini jar ada aja jar. Masya Allah. Ketika menjapai tangan sini nih kai tadi itu, maka gufirolahuma zunubuhuma, Allah akan mengampuni semua dosa kedua orang tua itu, kedua orang tadi itu. Coba bayangkan, gimana enggak nikmat? Wah, jar kai langsung aku gapai kenal balik dari sini. Masih ada ini, masih ada kelak? Barangkali nambahi pulang. Aduh, la ilaha illallah. Ini cuma nikmat. Bujur, nikmat kalaunya dijadikan nikmat, itu tadi kita sampai ke rumah itu, baiti jannati, rumahku adalah sorgaku. Iya. Kemudian apa namanya nikah, kapnya itu karamah. Karamah. Jadi luar karamah itu kasih sayang tadi itu yang biasanya kita ya kan diri kita seorang, wah ini jadi subhanallah. Namanya karamah itu kan sesuatu yang di luar nalar kita. Tapi dengan nikah tadi itu jadi ada dapat kasih sayang dari sini, dapat kasih sayang dari situ dan sebagainya. Jadi ada karomah, ada kemuliaan di situ. Karomah itu satu kemuliaan dari Allah. Jadi ada kemuliaan yang kita rasakan. Makanya lain, haibahnya lain orang yang sudah menikah dengan orang yang belum menikah. Di situ ada karomah, ada satu kemuliaan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Terpandang, terhormat. Orang lain kalau belum ini sudah belaki kayak balung biasa. Kalau sudah belaki itu kayaknya kapinak lain gitu, ada haibahnya bibinian sudah belaki. Lakian sudah berbini kayak itu juga. Tapi kalau kebanyakan bini bisa jatuh pulang ya. Nah, jadi masya Allah karomah di situ. Ya, alifnya apa? Nikah, ada alif di situ. Istiqamah. Ya, istiqomah dalam hal ibadah, istiqomah dalam segala sesuatu, pokoknya sempurna kalau sudah menikah. Ya, haknya adalah hikmah. Waduh, dapat semuanya di dunia. Itulah orang yang sudah menikah. Makanya baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nyaman. Allahu Akbar. Tapi itu kalau kita bisa mengelola dengan baik. Kalau tidak, wah tadi itu jadi PT angin ribut tuh Pak. Bekelahi tarus di rumah, kada nyaman juga. Ya kalau hilang semuanya tadi itu. Ya makna empat tadi itu hilang. Kenapa? Kita kada kawa mengelola, kada kawa membina, kada kawa menjaga. Bujur. Nah itu contohnya seperti itu. Kada kawa menjaga jadi masalah dah sudah. Nah, itu. Begitu juga di dalam kubur, di barzah sana, bisa nyaman, bisa kadanya nyaman. Tergantung siapa yang masuk ke sana, yang dipindahkan ke sana itu siapa dulu orangnya. Ya orangnya baik di sana akan lebih baik lagi. Ya orangnya bermasalah terus diandak dimanapun ya pasti bermasalahnya. Ya ini bermasalah terus jadi andak dimanapun pasti kesannya ini, wahai ya sudah masalah lagi nih jadinya kan, masalah terus. La ilaha illallah. Paman ishtaghala bima dumina lahu amma tuliba minhu faqad azuma jahluh. Maka sangat bungul jar Ujar Ibn Athaillah, sangat bungul. Ya, orang itu sudah tahu nih ya, artinya ini sudah dijamin sama Allah, sudah ada jaminannya, tapi sibuk terus ke situ waktunya. Sementara yang dituntut sama Allah ini, ya, inya kada pati menghirani, bahkan kada dihiraninya tuntutan Allah Subhanahu wa taala dari inya. Nah, ini masalah besar. Ya, ini masalah besar. Seharusnya yang dituntut sama Allah itu yang dikedepankan. Ya, yang dituntut sama Allah itu yang dikedepankan. Nanti jaminan Allah akan Allah jalankan dengan baik. Seperti itu. Kalau kita menjalankan atau menunaikan tuntutan Allah. Ya, karena tidak ada Allah menuntut kepada kita seperti ayat di atas tadi sampaikan, kecuali perihal ibadah. Selain daripada itu Allah tidak menuntut, bahkan Allah yang memberikannya. Ya, Allah yang memberikan, Allah yang menjamin kewajiban Allah untuk kita. Ya, selebihnya. Nah, daripada kewajiban Allah, selebih daripada kewajiban Allah kepada kita, maka tunaikanlah kewajiban kita untuk Allah Subhanahu wa taala.
wattasa'at ghaflatuhu wa qalla an yatanabbah liman yuqidhuhu bal haqiqun 'alal 'abdi an yastaghila bima tuliba minhu amma dumina lahu. Masih panjang kisahnya, insyaallah kita sambung di pertemuan kita mendatang. Mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiah, berkah keluarga kita sabarataan, dan selamat di dunia, selamat kaina di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Nas'aluka ilman nafi'an, amalan salihan mutaqabbala, wa rizqan halalan katsiran thayyiban. Na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajabu lah. Nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safil hani wa hab ya ghani rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.